Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji kitab Mishkatul Anwar. Dan seperti biasa, mari kita mulai dengan hadiah Al-Fatihah. Ila ruhi nabina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in, wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa salihina wa la'immatil mustahidina wal muallifina wal musannifina, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir al-Jilani, wa ila ruhi sayyidit ta'ifa al-imam al-Junaid al-Baghdadi, wa ila ruhi Syekhil Akbar Muhyiddin bin Arabi, wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala ashabi turukil mu'tabarah, wa ila arwahi wali songo fi ardi Jawa, wa ila ruhi walila jaddina Ahmad Mutamakin qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa adam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa amaddana bi madadihim, wa ila arwahi al-ulama al-alifin wal musannifin, khususan ila ruhi sahibi Mishkatil Anwar Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dhariha wa barakati wa nafa'ana bi ulumih, wa ila arwahi al-ulama muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa al-jam'iyyatil islamiyatil ukhra, wa nakhussu khususan ruha hadratis Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bishri Sansuri, Kiai Wahid Hashim Gus Dur, Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sahal Mahfuz, wa ila sairi ulama'ina muassisi al-ma'ahidil islamiyyati fi Indonesia, ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa yu'li darajatihim wa nafa'ana bi ulumihim, wa ila arwahi amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan arwaha abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina, wa khususan ruha walidi Ki Abdullah Rifai, wa ruha ummi Nyai Salamah, wa ruha ummi Nyai Fadmah, wa ruha asatidatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa 'ain. Ngaji malam ini agak spesial karena Mbak Admin nggak ada. Sekarang posisi Mbak Admin digantikan oleh anak saya yang kedua, Mas Billy atau Iqtada Bil Hadi Muhammad, yang malam ini menggantikan posisinya Mbak Admin yang sedang di Jogja sekarang. Mbak ini regenerasi. Mari kita mulai ngaji Mishkatul Anwar halaman 110 ya. Kita akan membahas ya dari sekarang sampai ke halaman-halaman berikutnya sampai khatam. Ini mungkin masih sebulan lagi khatam ya. Kita akan membahas tentang orang-orang yang dihijab oleh Allah. Kemarin kan dikatakan Allah itu mempunyai hijab jumlahnya 70 ya. Wakila 700, wakila 70.000 ya. Nah, angka 70, 770 ribu itu bukan angka yang menunjukkan jumlah yang persis ya, yang definitif. Angka ini disebut untuk menunjukkan bahwa Allah itu memiliki hijab yang banyak ya. Hijab di sini artinya adalah penghalang. Nah, penghalang di sini artinya ya sesuatu yang menghalangi ya seseorang untuk bisa memahami hakikat. Hakikat itu ya kesejatian. Ya,
yang sejati dari segala yang sejati ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijab di sini artinya orang atau penghalang yang menghalangi seseorang untuk memahami kesejatian ya. Sesuatu yang hak, sesuatu yang the real ya, sesuatu yang nyata dengan N besar ya, nyata, the real ya, al-haq gitu ya. Ya artinya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, hijabnya Allah itu ada yang terdiri atau terbuat dari ada 3 jenis kemarin diterangkan oleh Al-Ghazali kan, ada 3 jenis hijab itu. Hijab berupa kegelapan murni, hijab berupa cahaya, dan hijab yang berupa campuran dari cahaya dan kegelapan. Inilah jenis-jenis hijab yang menghalangi kita manusia untuk bisa memahami hakikat ya, al-haq itu. Nah, sekarang kan kita mulai dengan hijab yang pertama. Al-qismul awwalu ay hadza al-qismul awwalu. Ini adalah bagian yang pertama. Hum ya. Mereka yang orang-orang yang dihijab ini adalah al-mahjubuna atau hum orang-orang dari golongan pertama ini. Al-mahjubuna adalah orang-orang yang dihijab bizulmati dengan kegelapan al-mahdati yang murni. Wahum dan mereka ini adalah al-mulhidatu, orang-orang yang terjatuh kepada ilhad ya. Ilhad itu melenceng ya. Biasanya di dalam bahasa Arab modern ilhad itu dimaknai sebagai ateisme ya. Tetapi kalau kita baca bukunya Dr. Abdurrahman Badawi yang menulis Tarikhul Ilhad fil Islam ya, sejarah ateisme dalam Islam. Artinya ilhad itu dalam sejarah Islam itu bukan orang yang mengingkari adanya Tuhan atau ateisme dalam bahasa modern sekarang ya. Ilhad itu artinya adalah orang yang menyangkal adanya kenabian. Jadi dalam sejarah Islam itu orang yang menyangkal adanya Tuhan itu nyaris nggak ada. Ya, seperti dalam sejarah Yunani itu kan ada orang-orang yang disebut sebagai at-tabi'iyun ya, orang-orang naturalis ya, orang yang percaya bahwa ya alam ini nggak ada penciptanya, alam ini segala-galanya, di luar alam tidak ada apa-apa. Itu yang disebut dengan orang naturalis murni ya, at-tabi'iyun. Ya, at-tabi'iyun itu di dalam sejarah Yunani ada itu orang yang disebut dengan orang-orang naturalis seperti Demokritos misalnya yang menemukan teori tentang atom itu ya dalam sejarah Yunani atau sejarah filsafat Prasokrates ya. Demokritos itu tokoh yang dalam sejarah Yunani disebut sebagai orang yang naturalis ya. Beda dengan filosof Yunani yang datang setelah Sokrates seperti Plato atau Aristoteles, itu disebut di dalam tradisi filsafat Islam, mereka ini disebut sebagai al-ilahiyun, orang-orang yang ilahi, orang-orang yang percaya adanya ilah ya, adanya Tuhan, pencipta. Bukan pencipta tetapi yang menjadi elat, menjadi kausa atau sebab dari alam raya ini. Karena dalam filsafat Yunani Tuhan itu tidak digambarkan sebagai pencipta. Beda dengan penggambaran Tuhan di dalam konsepsi agama-agama Semitik seperti Islam, Yahudi, Kristen, itu kan Tuhan digambarkan sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta. Nah, orang-orang Yunani yang percaya adanya Tuhan seperti Sokrates, seperti Plato dan Aristoteles dan para pengikutnya ya, mereka itu memahami Tuhan bukan sebagai pencipta ya. Makanya konsepsi Tuhan sebagai Al-Khaliq itu sebetulnya temuan atau ya invensi atau temuan yang orisinal dari agama-agama Abrahamik ya, Yahudi, Kristen, Islam. Nah, filsafat Yunani itu tidak mengenal itu. Mereka mengenal Tuhan, tapi Tuhan digambarkan sebagai prima causa, sebagai al-illatul ula, sebagai ilat atau sebab yang menyebabkan adanya alam raya ini, tetapi bukan menyebabkan dalam pengertian menciptakan ya. Karena kan segala sesuatu ada ilatnya, ada sebabnya. Nah, sebabnya alam ini ya Tuhan ya. Makanya di situ ada perbedaan antara konsepsi Tuhan di dalam filsafat Yunani dengan
akidah Islam. Dan disitulah kenapa Al-Ghazali itu mengkritik filsafat Yunani yang dibawa oleh orang-orang seperti Ibnu Sina, karena memang pandangan ketuhanannya para filosof Yunani, walaupun mereka ini percaya adanya Tuhan seperti Aristoteles dan kawan-kawannya, tetapi pemahaman mereka, akidah mereka tentang Tuhan itu tidak sama dengan akidahnya Islam. Misalnya mereka percaya bahwa alam itu abadi. Jadi kenapa alam itu abadi? Karena alam itu digambarkan oleh para filosof Yunani itu sebagai elat, Allah itu sebagai, atau Tuhan itu sebagai elat, ya, sebagai kausa, ya, sebagai sebab. Sementara ada masalah, Billy. Sementara alam raya itu sesuatu yang disebabkan oleh ilat ini, ya. Nah, alam raya itu oleh para filosof Yunani itu dipandang sebagai sesuatu yang kodim, sesuatu yang tidak bermula dengan waktu. Jadi sejak dulu ada, sama dengan Tuhan juga sejak dulu ada. Kenapa? Karena, nah di sini perbedaannya, ya. Ini sedikit agak menyimpang dari pembahasan ini karena ya saya ingin menjelaskan kenapa ada istilah ilhad di sini, ya, yang dipakai oleh Al-Ghazali ini. Jadi Tuhan dalam penggambaran para filosof Yunani itu penggambarannya begini, seperti lampu dan bayang-bayangnya. Lampu atau cahaya dan bayang-bayangnya. Setiap ada cahaya, ya biasanya diikuti dengan bayang-bayang, kan. Jadi cahaya dan bayang-bayang itu kan saling mengikuti, ada cahaya, ada bayang-bayang, ya. Atau ada lampu, ada cahaya, artinya ada lampu yang dihidupkan maka langsung ada cahaya di situ. Nah, kalau jenengan lihat cahaya dengan bayang-bayang, itu mana yang dulu itu sebetulnya? Kan secara waktu sebetulnya nggak ada yang dulu, nggak ada yang belakangan, karena begitu ada cahaya ya langsung ada bayang-bayang itu. Begitulah penggambaran para filosof Yunani mengenai Tuhan dan alam. Begitu ada Allah langsung ada alam, sebagaimana begitu ada cahaya langsung ada bayang-bayang. Meskipun statusnya cahaya itu lebih utama daripada bayang-bayang. Kenapa? Karena asal usul dari bayang-bayang itu dari cahaya. Tapi dari segi kemunculannya sebetulnya tidak ada mana yang dulu, mana yang belakangan. Karena begitu ada cahaya langsung ada bayang-bayang, ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan bayang cahaya dulu baru beberapa detik kemudian ada bayang-bayang, itu nggak bisa. Begitu ada cahaya langsung ada bayang-bayang. Nah, orang Yunani itu, para filosof Yunani seperti Aristoteles itu menggambarkan Tuhan dan alam raya itu seperti itu. Begitu ada Tuhan, langsung ada alam. Begitu ada lampu hidup, ya ada cahaya. Begitu ada matahari terbit, ya langsung ada cahaya, asal nggak ada mendung, ya. Jadi kita kan nggak bisa mengatakan matahari dulu muncul, terus beberapa detik kemudian ada cahaya, kan enggak. Cahaya dan matahari itu ya berbarengan adanya. Meskipun matahari itu status ontologisnya, status wujudnya itu lebih tinggi daripada cahaya yang muncul dari matahari. Karena matahari disebut sebagai sebab adanya cahaya. Allah itu sebab adanya alam raya ini. Tetapi alam raya itu ada ya sejak dulu, begitu Allah ada langsung ada alam. Makanya Al-Ghazali itu mengkritik akidah para filosof Yunani, ya, yang disebut dengan al-ilahiyun ini, karena pandangan mereka mengenai ketuhanan itu berlawanan dengan akidah Islam. Jadi yang dikritik oleh Al-Ghazali dalam filsafat Yunani sebagaimana diajarkan Ibnu Sina, meskipun Ibnu Sina ini juga belum tentu punya pandangan seperti itu, ya. Jadi kritiknya Al-Ghazali mungkin juga tidak seluruhnya tepat karena Ibnu Sina tidak berpandangan seperti pandangannya para filosof Yunani, ya. Tetapi
Tapi Al-Ghazali itu kritiknya diarahkan kepada akidahnya filosof Yunani yang disebut sebagai filosof ilahiyun tadi itu, bukan al-mulhidun ya, bukan filosof yang mulhid, yang ateis seperti Demokritos, tapi para filosof yang percaya pada adanya Tuhan. Cuma akidah mereka mengenai Tuhan itu beda dengan akidah Islam, yaitu antara lain para filosof Yunani mengimani adanya dua hal yang qadim, hal yang sejak dulu ada, tidak pernah punya permulaan dalam waktu itu ya. Jadi kata Alil Had di sini itu artinya dalam sejarah Islam orang-orang yang tidak percaya adanya nabi, ya. Bukan tidak percaya adanya Tuhan. Karena dalam sejarah Islam itu nyaris tidak ada orang tabi'iyun itu ya, orang naturalis murni seperti dalam filsafat Yunani itu. Nah, jadi orang yang pertama yang dihijab dengan kegelapan murni ini adalah orang-orang yang al-mulkhidatu. Orang-orang yang mulkhidah, orang-orang yang ateis atau orang-orang yang tidak percaya adanya wahyu. Jadi mereka percaya bahwa akal sudah cukup, tidak membutuhkan nabi ya. Alladzina la yu'minuna, yang tidak percaya mereka ini billahi terhadap Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir ya. Di sini artinya orang ateis sebetulnya ya. Wahum, dan mereka ini al-mulkhidah ini alladzina istahabbu, orang-orang yang memilih ya al hayatad dunya, terhadap kehidupan dunia, alal akhirati, terhadap kehidupan akhirat ya. Li'annahum, karena mereka lam yu'minu, tidak percaya bil akhirati, kepada akhirat, aslan sama sekali. Jadi orang yang hanya percaya kepada dunia materi saja. Jadi paradigma atau pandangan dunia mereka ya, itu adalah naturalisme murni. Jadi alam raya ini satu-satunya kenyataan. Di luar yang materi ini tidak ada sesuatu yang immaterial. Sesuatu yang gaib itu tidak ada. Akhirat, Allah, malaikat, dan segala macam itu tidak ada. Inilah orang-orang yang disebut dengan al-mulhidun. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang oleh Al-Ghazali di sini disebut sebagai orang-orang yang terhijab. Ya, orang yang terhalang untuk memahami adanya yang tadi itu, yang hak ya, yang nyata, the real. Karena apa? Karena mereka terhalang oleh kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan pandangan mereka yang tadi itu hanya mempercayai adanya alam materi saja, tidak percaya kepada alam gaib. Wahaulai, dan mereka ini sinfani, ada dua golongan. Sinfun, satu golongan, tasyawwaqa, yang dalam bahasa pesantren itu bronto. Bronto itu senang sekali ya, condong sekali, ila talabi sababin, kepada mencari sebab, lihadzal alami, kepada atau bagi alam raya ini. Fa'ahala, maka merujukkan ya, mengembalikan atau menjadikan orang sinfon ini kepada sabab, ila tabi'i, kepada tabiat, kepada nature, kepada kodrat, kepada alam gitu ya. Jadi kelompok pertama dari al-mulkhidah ini orang-orang ateis. Jadi mereka dibagi dua. Yang pertama adalah golongan ya, orang-orang yang menjelaskan semua realitas alam ini berdasarkan hukum alam murni. Ya, ini persis dengan paradigma para saintis sekarang ya. Saintis yang percaya bahwa ya segala hal itu ada sebab yang berupa nature, berupa hukum alam. Yang hukum alam ini sifatnya adalah tetap ya, tidak pernah berubah dan berlaku untuk segala hal dan di segala sudut alam raya ini ya, mau di bumi, mau di galaksi yang paling terjauh di alam raya ini, hukum yang berlaku di alam raya ini hanya satu saja, yaitu hukum alam ya. Hukum alam yang ditemukan oleh para fisikawan, para saintis sekarang ini ya. Jadi penjelasan terhadap segala realitas itu adalah at-taba', adalah tabiat. Segala sesuatu itu ada hukumnya yang bersifat imanen, bersifat
intrinsik di dalam segala sesuatu itu. Segala sesuatu itu sifatnya adalah naturalistik ya. Artinya dia bekerja berdasarkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ini kelompok yang pertama. Nah, apa yang disebut dengan at-taba itu? Wat-taba'u, dan yang disebut dengan at-taba atau nature, tabiat ya. Ibaratun adalah ungkapan an sifatin, dari sifat, dari quality ya, sifat. Markuzatin yang tertanam fil ajsami, di dalam semua benda-benda material ya. Ajsam di sini adalah segala hal yang punya wujud fisik ya. Segala hal itu punya sifat atau kualitas yang tertanam di dalamnya. Segala hal itu punya properties ya, punya sifat-sifat ya. Apa, tubuh manusia, sel-sel manusia, segala hal ya, segala hal yang ada di dunia ini, misalnya bebatuan ya, apa itu punya karakter masing-masing. Dan karakter ini atau nature ini, sifat ini, itu menetap di dalam setiap hal, setiap benda itu, dan bekerja secara ajak, secara reguler, tidak akan pernah berubah kapanpun, karena itu merupakan hukum alam yang tertanam dalam benda itu ya. Halatin yang bertempat fiha, di dalam ajsam ya. Wahia, dan sifat ini adalah muzlimatun, adalah gelap ya. Jadi hukum yang bekerja di dalam setiap benda-benda itu sebetulnya itu gelap. Kenapa? Karena idlai salaha, karena tidak ada bagi sifat ini ya, ma'rifatun, pengetahuan, wa idrakun, dan kekuatan memahami. Jadi ini menarik sekali keterangan Al-Ghazali ini ya. Ini pelan-pelan ya, karena ini agak sedikit rumit ini. Jadi kelompok pertama yang disebut dengan kelompok yang terhijab tadi itu oleh kegelapan adalah kelompok yang mereka ini kecenderungannya adalah naturalistik, menjelaskan segala sesuatu berdasarkan naturnya, karena itu disebut dengan orang naturalis. Naturalis dari kata natur atau nature, artinya tabiat, sesuatu yang menetap di dalam segala hal ya. Misalnya apa saja, jadi binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan bebatuan, mineral dan segala macam, itu kan semua adalah benda-benda yang punya wujud fisik ya, ada jasadnya ya, ada fisiknya, dan di dalam fisik itu ada sifat-sifat, ada properties ya. Misalnya segala hal ya, kalau dilihat dari sudut kimiawinya, mereka punya elemen-elemen seperti yang yang kalau dalam kimia disebut dengan tabel periodik itu. Segala hal itu ya, segala hal itu sebetulnya struktur dasarnya itu adalah elemen-elemennya seperti yang itu disebutkan dalam tabel periodik dalam kimia itu ya. Segala hal itu punya sifat-sifat, punya hukum-hukum yang mengatur benda-benda itu ya. Nah, hukum yang tertanam ya di dalam setiap benda itu adalah disebut oleh Al-Ghazali sebagai sesuatu yang gelap, muzlimah. Kenapa? Karena sesuatu itu tidak punya pengetahuan dia. Dia tidak punya seperti manusia. Manusia kan punya kemampuan untuk mengetahui dan memahami. Tetapi misalnya tubuh kita ini kan diatur oleh suatu hukum tertentu ya. Misalnya tubuh kita ini kan ada seperti benda begitu, ada batu bata yang menyusun tubuh kita ini ya. Jadi tubuh kita ini kan sebetulnya terdiri dari susunan sel-sel ya. Sel-sel ya. Nah, dan tubuh kita itu juga bekerja berdasarkan hukum tertentu. Tetapi hukum yang bekerja di dalam tubuh kita ini ya,
itu bukan sesuatu yang bercahaya, tetapi dia gelap. Kenapa? Karena dia tidak memahami sesuatu. Jadi dia tidak punya kekuatan untuk memahami dan mengerti. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu punya kekuatan namanya al-idrak, punya kekuatan memahami. Dan kekuatan memahami itu cahaya. Karena kalau jenengan paham, itu seperti sesuatu yang semula gelap menjadi bercahaya. Tetapi kalau hukum-hukum yang terletak di dalam setiap benda-benda itu, misalnya hukum gravitasi misalnya, ya, hukum gravitasi, ya, itu hukum yang ya bekerja secara mekanistik. Dia tidak punya roh di dalamnya, tidak seperti manusia punya roh, dan dengan roh itu manusia paham sesuatu, mengetahui sesuatu. Nah, hukum-hukum yang terletak dalam benda-benda itu tidak punya kekuatan untuk mengetahui, karena mereka bukan manusia. Mereka ya semacam aturan yang bersifat mekanistik saja. Sebagaimana misalnya mesin mobil kita itu kan bekerja mengikuti hukum tertentu. Tetapi kan mesin tidak memahami sesuatu. Mesin kan tidak punya kekuatan memahami sesuatu. Tidak seperti manusia, karena manusia punya roh, dia bisa paham, bisa mengetahui. Tapi mesin kan tidak bisa mengetahui. Ya, mesin bekerja, ya, asal dihidupkan dia bekerja. Cuma mesin itu sendiri di dalamnya tidak ada kekuatan untuk al-idrak, memahami sesuatu. Karena dia tidak punya kekuatan idrak, maka dia itu gelap itu. Nah, orang yang percaya hanya kepada hukum sebab akibat di dalam alam raya ini, orang ini adalah orang yang terjatuh di dalam kegelapan. Makanya mereka ini disebut sebagai orang yang terhijab dari Allah itu. Apakah maknanya ini orang yang beriman seperti kita orang muslim ini ya, lalu kita tidak boleh percaya kepada hukum sebab akibat? Tidak. Kita ini percaya kepada hukum sebab akibat. Karena sebab akibat itu juga hukum yang dibuat oleh Allah, diletakkan dalam dunia ini. Cuma kita percaya bahwa di balik hukum sebab akibat ini ada sebab agung yang menyebabkan semuanya ini. Jadi perbedaan antara seorang saintis muslim yang beriman dengan saintis yang ini seperti diterangkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya ini adalah kalau saintis muslim, ya, mereka percaya terhadap hukum sebab akibat karena ini hukum yang diciptakan oleh Allah. Itu makhluk Allah juga. Hukum gravitasi dan segala macam itu makhluk Allah juga. Tetapi kita percaya juga bahwa di balik ini semua ada penyebab agung yang menyebabkan hukum gravitasi itu bekerja. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah perbedaan antara orang yang percaya kepada alam saja dan percaya kepada pencipta alam, ya. Orang yang percaya kepada adanya pencipta alam itu tidak mengingkari adanya hukum sebab akibat yang mengatur alam raya ini, ya, dan hukum ini bersifat tetap, ya. Samalah dengan orang saintis muslim itu, ya sama dengan saintis yang lain, cuma mereka itu selain percaya terhadap adanya hukum sebab akibat, mereka juga percaya adanya pencipta hukum sebab akibat. Idlaisa wala khabar, dan tidak ada khabar laha bagi sifat tadi itu min nafsiyah dari dirinya sifat itu. Wala mimma, dan tidak dari sesuatu yasduru yang keluar ma ini minha dari sifat ini. Walaisa, dan tidak ada laha bagi sifat tadi, sifat yang merupakan hukum alam tadi itu, nurun cahaya yudraku yang bisa diketahui nur ini bil basori dengan mata lahir, ya, az-zahiri yang kelihatan, mata lahir, mata manusia ini aidon juga itu, ya. Jadi inilah golongan pertama, orang naturalis murni. Inilah orang yang disebut sebagai al-mahjubun, orang-orang yang dihijab, orang-orang yang terhalang dari realitas yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Wasinfut tsani, dan golongan yang kedua, wahum adalah mereka ini alladzina orang-orang syuhilu, yang sibuk orang-orang ini bi anfusim dengan diri mereka. Jadi kalau yang pertama tadi orang-orang yang terhalang secara secara epistemik ya, pandangan keilmuannya, pandangan epistemologinya itu adalah yaitu tadi orang yang hanya percaya kepada alam materi, tidak percaya kepada sesuatu yang gaib ya. Allah yang menciptakan alam materi ini. Golongan kedua adalah orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri walam yatafarrahu, dan tidak memfokuskan diri orang-orang ini ya, tidak mencurahkan dirinya sepenuhnya li talabis sababi, untuk mencari sebab aidon ya juga ya. Jadi mereka tidak peduli dengan apa yang menyebabkan alam raya ini, mereka hanya sibuk dengan dirinya sendiri ya. Artinya orang-orang yang hedonistik lah. Jadi kalau yang pertama tadi orang-orang yang saintis ya, orang yang punya pengetahuan ya, tetapi pengetahuan mereka ini menghalangi mereka dari Allah karena mereka tidak percaya adanya hal yang gaib. Yang kedua ini orang yang tidak peduli kepada hukum sebab akibat, kausalitas, segala macam, nggak peduli karena mereka ini bukan golongan para saintis, bukan sarjana. Mereka ini orang biasa ya, yang hidupnya dicurahkan hanya untuk mencari kenikmatan yang bersifat sensual, kenikmatan yang bersifat indrawi. Bal'asyu, sebaliknya mereka ini hidup aisyal bahaim, seperti hidupnya hewan ya, hewan-hewan piaraan itu bahaim ya. Fakana, maka ada hijabuhum, hijabnya mereka ini adalah nufusahum, diri-diri mereka al-kadirata yang kotor. Karena mereka itu sibuk dengan kenikmatan duniawi, itu membuat jiwa mereka jadi kotor gelap. Karena jiwa mereka gelap ya tidak bisa memahami hakikat kesejatian itu ya. Wa syahawatihim, dan hijab mereka ini adalah syahwat-syahwat mereka al-muzlimata ya, yang gelap. Wala zulmata, dan tidak ada kegelapan, asyaddu, lebih kuat minal hawa, daripada hawa nafsu, wan nafsi, dan nafsu. Walidzalika, karena itulah qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala di dalam surat apa yang lupa saya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Afara'aita, apakah tahu engkau wahai Muhammad, man, orang, terhadap seseorang, ittakhadha, yang menjadikan orang ini ilahahu, Tuhannya, man ya, mereka menjadikan sebagai Tuhannya hawahu, hawa nafsunya. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya karena dia menaati seluruh yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Jadi meskipun dia secara verbal atau lisan mengaku asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebetulnya dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya karena dia dikendalikan hidupnya oleh Tuhan yang lain, yaitu hawa nafsu. Nah, orang seperti ini juga terhijab itu ya, terhijab oleh hawa nafsunya. Wa qala, dan bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hawa abghadu ilahin ubida fil ardi. Al hawa, hawa nafsu ya. Jadi kutipan dari kanjeng Nabi yang bagus sekali ini ya. Al hawa, hawa nafsu, abghadu ilahin, adalah Tuhan yang paling dibenci ya. Tuhan yang paling terbenci. Ubida, yang disembah Tuhan ini fil ardi, di bumi. Inilah golongan kedua ya, orang yang karena hidupnya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan atau kesenangan-kesenangan yang bersifat badani ya, bersifat jasmani, korporeal ya, sesuatu yang bersifat jasmani, akhirnya rohnya tertutup itu. Orang itu kalau yang diburu dalam hidupnya itu kesenangan-kesenangan badan,
itu sudah pasti akibatnya jenengan akan merasakan sendiri kok. Kalau jenengan dalam satu momen dalam kehidupan jenengan itu kok ngumbar hawa nafsu ya, mengikuti kesenangan makan, minum, menikmati apalah kesenangan-kesenangan duniawi ya. Hanya itu tok, itu pasti roh jenengan itu redup itu. Ibarat ini lampu teplok ini ya. Ini nggak hidup teploknya ini ya. Ibarat lampu teplok itu terus kemudian apa ini? Ini kan ada alat untuk mengecilkan dan membesarkan ya. Apa namanya? Ya tombol atau pemutar ini ya. Nah, ini kalau jenengan kok mengikuti hawa nafsu, itu cahaya dalam diri jenengan itu menjadi redup itu. Kayak dikecilkan apinya. Ini nggak usah, jenengan bisa membuktikan sendiri ya. Buktikan saja kalau jenengan mau ngetes kebenaran dari kata Al-Ghazali ini, dari keterangan Al-Ghazali ini, jenengan sebulan saja setiap hari pokoknya isinya memburu makanan enak, jalan-jalan, terus apalah pokoknya hanya memenuhi kebutuhan badan murni ya. Itu pasti pelan-pelan roh, jiwa dan intelek dan nalar jenengan itu redup pelan-pelan itu. Kemampuan berpikir jenengan, kemampuan menalar, menganalisa, kemampuan logika sampai itu pasti turun itu. Turun itu. Nah, kalau kemampuan nalar sampean turun itu bukti bahwa cahaya dalam diri jenengan itu berarti redup. Sementara kegelapan itu menguasai diri jenengan melalui tadi itu kenikmatan-kenikmatan badaniah yang jenengan umbar itu ya. Karena itu di Ihya itu kan ada kitab keterangan khusus mengenai apa ya, memuji apa lapar. Ya, lapar itu sesuatu yang di kalangan para sufi-sufi itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat-sangat dipuji ya. Karena orang itu kalau lapar itu rohnya itu menyala itu ya. Ya tentu saja lapar yang tidak membuat kita sampai kehilangan energi ya, tapi perut yang kosong itu membuat roh kita itu menjadi menyala. Di dalam kitab Ihya diterangkan bahwa apa ya, ada analogi ya, gitar atau oud itu adalah alat musik di Arab yang seperti gitar itu ya, oud ya. Nah, yang disebut dengan alat musik oud itu atau gitar itu nggak bisa bekerja kalau tidak ada rongga di dalamnya. Ya. Kayu ada rongganya, ada sesuatu yang berlobang ya, yang itu kan menjadi apa? Yang membuat suara itu bisa menggaung kan. Jadi kalau oud kok tidak ada rongga di dalam, ya nggak keluar suara, nggak ada keindahan muncul dari alat itu. Jadi kan misalnya punya gitar terus ditutup di dalamnya, disumpel dengan handuk atau dengan sarung atau apa di kertas ya, jenengan tutup semua, jenengan petik gitar itu ya nggak akan keluar suara. Begitu juga dengan manusia, kalau perut jenengan itu seperti gitar itu kosong, rongga itu kosong itu. Ketika jiwa jenengan itu dipetik itu, ya, itu akan keluar suara yang indah itu. Itu analogi yang dipakai oleh Al-Ghazali menggambarkan kenapa lapar itu sesuatu yang dipuji di kalangan para sufi-sufi itu, karena lapar itu memungkinkan jiwa orang itu murub, menyala. Sebagaimana alat musik gitar atau oud itu mengeluarkan suara karena ada rongga di dalamnya. Begitu rongga itu jenengan tutup, ya, begitu perut jenengan penuh dengan makanan, maka suara indah tidak keluar itu. Ya keluar suara yang apa? Suara yang jelek ya, tidak indah sama sekali. Nah, ini mereka adalah orang-orang terhijab ini. Wahaulai. Dan ini orang-orang yang kedua ini ya, jadi golongan kedua dari golongan pertama,
mereka ini juga yang qasamu, terbagi juga firaqan kepada kelompok-kelompok. Mereka terbagi kepada banyak kelompok juga. Fa firqatun, maka satu kelompok yang pertama dari golongan kedua dari kelompok pertama. Ya, jadi ini bertingkat-tingkat ya. Jadi kan tadi diterangkan, kelompok yang pertama adalah orang-orang yang terhijab dengan kegelapan murni. Mereka terbagi dua. Yang pertama adalah orang naturalis tadi itu. Orang yang kedua, golongan kedua adalah orang-orang hedonis. Nah, orang yang hedonis ini, orang yang hedonisme itu artinya orang yang yang menikmati hidup dan kesenangan-kesenangannya yang bersifat jasmani ya. Mereka ini juga terbagi kepada banyak kelompok. Pertama adalah kelompok yang za'amat, yang mengira, yang punya asumsi ya. Firqah ini ada anna ghayatat talabi, sesungguhnya puncak dari segala yang dituju, yang dicari fit dunia, di dunia ini ya ghayah tadi adalah qadaul autori, memenuhi kebutuhan-kebutuhan badan. Wa nailus syahwati, dan meraih syahwat-syahwat, kesenangan-kesenangan. Wa idrakul ladzati, dan mencapai kelezatan-kelezatan ya, al-bahimiyati, yang bersifat kehewanan. Jadi kelompok pertama ini kira-kira ya singkatnya orang-orang yang merendahkan dirinya menjadi sekedar hewan saja. Karena yang menjadi kesibukan mereka yaitu memburu kesenangan-kesenangan yang bersifat kehewanan itu. Min mangkahin, berupa nikah ya, berupa kebutuhan seksual, wamat amin, dan makanan, wamal basin, dan baju dan pakaian. Fahaulai, mereka ini adalah abidul ladzati, para hamba-hamba kelezatan badan. Ya'buduna, mereka menyembah kepada al-ladzah ini ya, kelezatan-kelezatan badaniyah ini. Wa yatlubunaha, dan mencari mereka ini kepada al-ladzah. Wa ya'taqiduna, dan mempercayai orang-orang ini, orang-orang dari kelompok pertama ini, annanailaha, sesungguhnya mencapai kelezatan-kelezatan badaniyah itu adalah ghayatus sa'adati, puncak dari segala kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adanya menurut kelompok ini adalah tadi itu, kesenangan-kesenangan yang bersifat jasmani. Radu, rela orang-orang ini li anfusim, bagi diri mereka, an yakunu ya, ada ya, an yakunu ada ya, maf'ulnya radu ya, an yakunu, ada mereka ini bimanzilati al-bahaimi, sebagaimana binatang-binatang. Mereka nggak apa-apa, merasa oke-oke saja kalaupun derajat mereka itu sama dengan binatang-binatang. Bal akhassa, bahkan lebih buruk, lebih rendah minha, daripada manzilatul bahaim. Fa ayyu zulmatin, maka kegelapan manakah asyaddu, yang lebih kuat ya, lebih parah min dzalika, dari kegelapan seperti itu. Faqad hujiba, maka telah dihalangi, dihijab ya, haulai, kelompok-kelompok tadi itu, kelompok pertama ini, bimahdidz zulmati, dengan kegelapan murni. Jadi inilah kelompok pertama, orang-orang yang hidupnya hanya didedikasikan untuk mengejar kenikmatan badan ya. Nah, biasanya ya manusia itu begini ya, manusia itu kan hidupnya kayak perjalanan ya. Biasanya orang-orang itu pada usia muda ya, usia kan manusia itu kan perjalanan hidupnya kan kayak mencari ya. Dalam fase awal kehidupan manusia itu biasanya kecenderungan hedonisme seperti ini tinggi sekali. Jadi ya biasalah, orang masih muda, masih energinya masih berkobar-kobar ya, makan masih enak ya, badan masih kuat ya, wah, dugem dan segala macam, nggak tidur sampai subuh, wah, minum rokok dan segala macam, kuat semua karena masih muda semua itu, badannya masih oke, masih fit ya.
Jadi dia karena kondisi seperti itu, dia terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan badaniahnya itu. Makanya kecenderungan pertama ini, hedonisme ini biasanya umum terjadi pada fase pertama dalam kehidupan manusia. Orang-orang pada fase ini biasanya percaya bahwa puncak kebahagiaan itu kalau punya duit banyak, ya, mobil mewah, gaji yang cukup, pekerjaan yang keren, dan pokoknya gitulah. Orang-orang yang merasa bahwa kalau dapat kemewahan duniawi itu seolah-olah dia bisa membeli kebahagiaan. Membeli kebahagiaan itulah. Kayak lagunya Ari Lasso itu. Jadi kebahagiaan itu apa sih? Ya kalau bagi orang yang pada tahap ini, kebahagiaan itu ya sesuatu yang bersifat finansial, moneter, ya makanan, pakaian, kendaraan, rumah, arloji, HP. Nah, ini orang-orang pada tahap ini ya. Jadi mereka ini meyakini, walaupun itu keyakinan yang tidak diucapkan secara verbal, secara lisan, tetapi itu tampak dari tindakan mereka. Jadi mereka mungkin lisannya mengatakan, oh tidak, kebahagiaan itu ya kebahagiaan di akhirat, ya, karena dia orang beragama. Tapi sejatinya kalau dilihat dari kehidupannya, enggak begitu. Orang ini sebetulnya percaya bahwa kebahagiaan itu ya ini hal-hal yang bersifat material itu. Buktinya apa? Lah yang dicari itu sehari-hari sibuk semua diarahkan ke situ semua. Sampai enggak ingat yang lain-lain ya. Nah, ini orang yang terhijab dengan kegelapan murni. Wa firqatun, dan kelompok yang lain, ro'at yang berpandangan firqah ini. Jadi ro'at di sini bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati, dengan pikiran, artinya berpandangan. Anna ghayatas sa'adati, sesungguhnya puncak dari kebahagiaan, hiya adalah al-ghalabatu, kemenangan, wal istila'u, dan menguasai. Jadi kebahagiaan itu sifatnya politis, menguasai orang lain. Jadi kalau tadi itu tadi kelompok pertama itu yang paling rendah itu ya. Nah setelah mereka punya duit banyak, biasanya naik kelas ya. Setelah mereka punya duit banyak ya, punya uang cukup ya, mereka merasa ternyata makan enak tok ya, plesir itu nggak cukup, itu tidak memuaskan mereka. Akhirnya mereka mencari sesuatu yang di atasnya. Apa itu? Menguasai. Wah, mulai dia masuk partai, bikin partai. Wah, bikin televisi, koran. Karena kan kalau punya televisi itu kan dia punya panggung untuk mempengaruhi opini banyak orang. Dia menguasai orang itu. Nah, ini kelompok kedua. Kelompok yang menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah power, ya. Power over. Jadi menguasai terhadap orang lain. Ini adalah fase kedua ini ya. Wal qatlu, dan membunuh orang lain. Tidak harus membunuh secara harafiah, membunuh secara majazi ya. Misalnya kalau jangan punya musuh politik dan sampean punya media massa, punya televisi, punya koran, jangan bisa membunuh lawan sampean dengan cara apa? Black campaign. Wah, diserang habis-habisan ya. Wal fatku, dan menyerang ya. Wasabyu, dan wasabyu, dan menawan, seperti kalau perang menawan musuh menjadi budak itu ya. Wal asru, dan memperbudak ya. Wahada, dan ini adalah madhabul Arabi, adalah pandangan orang-orang Badui. Orang-orang Badui Arab yang tidak terdidik, yang mereka taunya itu adalah bagaimana ikut perang mengalahkan orang lain. Jadi kepuasannya itu kalau dia perang menang, menguasai musuh. Ya, salah satunya menguasai musuh itu adalah menguasai tanah-tanah mereka dan menawan perempuan-perempuan mereka. Ya, karena itu budak paling banyak dalam sejarah masa lampau itu ya perempuan, bukan laki-laki. Kenapa? Ya selain menjadi objek seksual, seks ya, juga budak perempuan itu simbol penguasaan itu. Sampai sekarang pun kan masih begitu juga ya. Jadi salah satu simbol musuh itu bisa
menguasai kelompok lain, menundukkan bangsa lain, itu antara lain dengan cara menundukkan perempuan-perempuan bangsa itu. Entah diperkosa, entah dijadikan budak, dan seterusnya. Ini sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Terjadi juga pada era sejarah Islam dulu ya, terjadi itu. Wa hadza madhhabul Arabi, dan inilah pendapat atau keyakinan ya orang-orang Badui Arab, wal Akradi, dan orang-orang Kurdi. Ya sama, orang Kurdi ini kan tinggalnya di daerah yang berdekatan dengan orang-orang Arab juga, sebagian di Irak, sebagian di Syria, di Turki, di Armenia, dan daerah-daerah Asia Tengah ya. Wa katsirin, dan banyak ya minal hamqa, dari orang-orang yang bebal, orang yang bodoh sekali ya. Wahum, mereka ini mahjubuna, dihijab semua, bizulmatis sifati, dengan kegelapan berupa sifat-sifat as-sabuiyati, yang bersifat binatang liar, binatang buas ya, yang bersifat kebuasan. Li ghalabatiha, karena menguasainya sifat-sifat ini, alaihim, terhadap orang-orang ini. Wa kauni idraki maksudiha, dan karena adanya wa kauni idraki maksudiha, dan karena mencapainya maksudnya sifat-sifat sabuiyah ini adalah a'dhamal ladzati, adalah paling besarnya kelezatan-kelezatan, indahum, bagi orang-orang ini. Bagi orang-orang ini adalah kelezatan paling tinggi adalah kalau sifat-sifat kebuasan ini, sifat-sifat binatang buas ini, itu bisa dicapai, bisa diaktualisasikan. Begitu mereka mengalahkan orang dalam perang, ya, menguasai musuh, wah, itu puas banget itu. Nah, ini biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang kepuasannya itu kepuasan mengalahkan, menundukkan orang. Nah, biasanya gelanggang atau wahana tempat sifat-sifat ini itu bekerja, itu biasanya adalah wahana politik itu. Kalau tadi itu wahananya wahana apa ya? Ya kesenangan ya. Makanan, minuman, dan pakaian, dan segala macam ya. Jadi sifat-sifat wahananya adalah wahana hawa nafsu ya. Kesenangan-kesenangan, hobi ya, hobi. Nah, kalau yang kedua ini politik ini. Ini kelompok kedua ini lebih politis sifatnya ya. Wa firqatun, dan kelompok tsalisatun yang ketiga, za'amat, yang berpandangan ya, mengira firqah tsalitsah ini anna ghayatas sa'adati, sesungguhnya puncak dari kebahagiaan adalah fi kathratil mali, di dalam banyaknya harta, wattisa'il yasari, dan luasnya harta juga atau kekayaan ya. Ya annal mala, karena sesungguhnya harta adalah harta ini alatu qadha'ish syahawati, adalah sarana mencapai atau memenuhi syahwat-syahwat ya, kulliha, semuanya. Wabihi, dan dengan harta ini yahsulu, terjadi atau tercapai ya, lil insani, bagi manusia, al iktidaru, kekuasaan, kemampuan, ala qadha'il autori, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Faulai, maka mereka ini himmatuhum, cita-cita mereka adalah jam'ul mali, mengumpulkan harta, wastiktsarul aqari, dan memperbanyak lahan, tanah ya. Waddoyai atau waddoyai ya, dan sama tanah ya. Wal khayli, dan wal khayli, dan kuda ya. Wal kuda al musawwamati, yang yang dihias ya. Wal an'ami, dan binatang-binatang piaraan ya, sapi, kerbau, onta, dan segala macam. Wal harthi, dan tanam, tumbuh-tumbuhan ya, tanaman ya. Wa kanzid dananiri ya, atau wa kanzud dananiri, dan gudang berupa dinar-dinar ya, atau emas,
tahtal ardi, di bawah bumi, artinya tambang. Jadi orang-orang ini, orang yang ketiga adalah orang-orang yang merasa bahagia kalau bisa memperbanyak harta. Jadi pertama orang yang merasa bahagia kalau bisa makan minum enak, ya. Kedua adalah orang yang merasa bahagia kalau bisa menguasai orang lain. Kelompok ketiga merasa bahagia kalau saldonya besar, saldonya besar itu ya. Fataro, maka melihat engkau, kamu kalau amati manusia ini ya, fataro, maka akan melihat engkau al-wahida, seseorang ya. Seseorang yang satu, artinya di antara mereka-mereka ini, al-wahida, satu di antara mereka-mereka ini, ya sudah itu, berusaha keras al-wahid ini, tulal umri, sepanjang umurnya, yarkabu ya, dalam keadaan hal ini ya, naik ya, atau ya menaiki al-wahid tadi, al-akhtoro, bahaya-bahaya. Mereka siap untuk mengarungi segala mara bahaya. Fil bawadi, di dalam apa itu, di dalam keluasan daratan ya, artinya di apa, di badia, jamaknya badiatun bawadi ya, ya daratan ya, apa wal asfari, dan di dalam bepergian ya, wal bihari, dan di laut-laut ya. Mereka siap mengarungi mara bahaya di segala tempat ya. Wa yajma'u, dan mengumpulkan al-wahid ini al-amwala, harta-harta. Wa yashikhu, dan kikir mereka ini, medit mereka ini biha, dengan amwal, ala nafsi, terhadap dirinya orang ini al-wahid. Mereka itu terhadap dirinya saja itu medit, kikir ya, gak mau dermawan. Fadlan, apalagi an ghairi, dari atau terhadap selainnya al-wahid, apalagi kepada orang lain. Wong kepada dirinya sendiri aja dia gak mau memanjakan, apalagi kepada orang lain ya. Wahum, dan mereka ini adalah al-muraduna, yang dikehendaki, biqaulihi, dengan sabdanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinari, ta'isa abdud darahim. Ini hadis yang terkenal sekali ya, hadis sahih ini ya, dalam Bukhari Muslim. Ta'isa abdud dinari, ta'isa, celakalah abdud dinari, hambanya emas, hambanya dinar. Ta'isa, celakalah abdud dirhami, hambanya perak, yaitu dirham, itu uang dari perak itu. Wa ayu zulmatin, dan kegelapan manakah, a'dhamu, lebih besar, mimma, daripada sesuatu, yaltabisu, yang menjadi apa ya, samar atau campur aduk ya, ma ini alal insani, atau yaltabisu, yang menjadi campur aduk, menjadi confused, menjadi tidak jelas ya, samar, alal insani, bagi manusia. Fa'ilnya yaltabisu, an-nadzahaba, sesungguhnya emas, wal fiddata, dan perak, itu hajaroni, dua mineral, dua bahan, dua batu ya. Emas dan perak itu kan sebetulnya kan bahan tambang, batu ya. La yuradani, yang tidak dikehendaki dua batu ini, li'ayanihima, karena dirinya emas dan perak itu. Jadi orang yang sudah menjadi hambanya emas dan perak, mereka ini nggak paham lagi, nggak tahu lagi, sudah nggak bisa membedakan apa tujuan memiliki emas dan perak itu. Emas dan perak itu kan dimiliki bukan karena sesuatu yang ada pada dirinya. Karena kalau emas dan perak itu dilihat pada dirinya sendiri, itu kan dia ya sekedar bahan tambang biasa saja kan. Cuma dia itu menjadi berharga kan karena diberikan nilai oleh manusia ya. Anda kalau pernah membaca bukunya Yuval Harari ya, apa yang Homo sapiens, itu kan salah satu keunggulan Homo sapiens itu kan salah satunya kan mereka punya apa yang disebut dengan apa ya, imajinasi ya, imajinasi. Salah satu imajinasi itu adalah, atau fantasi atau imajinasi ya, sesuatu yang bersifat apa ya, sesuatu yang bersifat virtual,
itu kadang-kadang lebih nyata daripada sesuatu yang material, yang ada wujud bendanya itu ya. Misalnya ambil contoh lah, konsep tentang apa, manusia itu karena revolusi bahasa mereka bisa mempunyai sesuatu yang luar biasa. Misalnya mereka bisa apa ya, perusahaan misalnya, perusahaan. Yang disebut dengan perusahaan itu apa sih perusahaan itu? Perusahaan itu kan konsep, bayangan, sesuatu yang dalam bahasa Arab disebut dengan sesuatu yang maknawi, sesuatu yang bersifat makna. Karena perusahaan itu kan entitas yang disebut dengan subjek hukum kan. Kan jangan nggak bisa mengatakan perusahaan itu ya pabrik itu bukan perusahaan, pabrik terus mesin, karyawan, direktur itu bukan perusahaan itu ya pabrik itu ya gudang saja waktu bangunan itu, pabrik itu kan bangunan ya, karyawan itu ya manusia, direktur itu manusia atau apa, yang disebut dengan perusahaan itu bukan itu semua. Yang disebut dengan corporate atau perusahaan itu kan konsep, makna ya. Perusahaan itu adalah sesuatu yang bersifat maknawi, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dia real sekali. Jenengan bisa punya gaji setiap bulan itu karena ada perusahaan. Kalau nggak ada nggak bisa ya. Jadi itu makanya kalau baca bukunya Yuval Harari mengenai pasal mengenai itu menarik sekali. Manusia melalui bahasa itu bisa menciptakan sesuatu yang sifatnya abstrak, tetapi pengaruhnya lebih real daripada sesuatu yang real. Nah ini contohnya adalah emas dan dirham. Emas dan dirham itu kan ya sama dengan batu, dengan akik, dengan sama itu kan bahan tambang semua. Dia punya makna karena manusia melalui imajinasinya memberikan makna kepada dua benda ini. Jadi kalau ada orang menjadi hambanya emas dan dirham itu aneh. Karena emas dan dirham itu, emas dan perak itu ya barang biasa saja. Dia nggak ngerti bahwa emas dan perak itu punya makna karena ada sesuatu di baliknya. Ya sama dengan uang kertas sekarang ini yang kita miliki itu. Uang kertas itu apa sih? Apa bedanya uang kertas dengan kertas yang kita beli HVS yang biasa untuk ngeprint apa dokumen itu? Kan sama saja itu. Sama-sama kertas. Tetapi uang yang namanya uang kertas itu menjadi beda karena ada makna di baliknya. Makna ini tidak bisa dilihat, ghaib ya, bukan sesuatu yang material. Kenapa? Karena manusia punya imajinasi. Imajinasi terjadi karena ada bahasa. Wah, itulah kenapa kata Harari, karena revolusi bahasa itu membuat manusia bisa menciptakan sesuatu yang tidak real, tetapi pengaruhnya lebih real daripada yang sesuatu yang real itu. Wahia dan ini apa? Wahia dan dinar atau darahim ya, atau ya dinar atau darahim ya, atau zahab dan fiddah. Wahia dan apa, fiddah atau zahab idza lam tuqda, ketika tidak dipenuhi biha dengan fiddah atau zahab al-autaru, kebutuhan. Kalau emas dan perak itu tidak jenengan pakai untuk belanja, jenengan taruh di rumah saja, jenengan taruh di celengan begitu. Walam tunfak, dan tidak digunakan ya, emas dan perak tadi itu. Fahia, maka emas dan perak ini wal hasod dan kerikil biasa itu bimathabatin satu tingkatan. Sama saja, sama-sama statusnya itu adalah mineral, sesuatu yang bersifat tambang. Menjadi beda kalau jenengan belanjakan. Karena begitu jenengan belanjakan, jenengan bertindak berdasarkan konvensi. Ketika jenengan belanja itu kan jenengan terlibat dalam suatu aktivitas yang melibatkan konvensi atau aturan main dalam masyarakat. Salah satu aturan mainnya dalam masyarakat adalah kalau orang belanja harus pakai uang sebagai alat tukar. Itu semua kan
kesepakatan yang dibikin oleh masyarakat ya. Kebetulan yang dijadikan sebagai alat tukar itu adalah emas dan perak. Tetapi kedudukan emas dan perak pada dirinya sendiri itu sebetulnya dengan batu itu nggak ada bedanya. Sama-sama barang tambang biasa. Cuma karena dia menjadi bagian dari aturan main dalam pertukaran barang-barang dalam masyarakat melalui konvensi perdagangan itu, maka dia kemudian dari batu biasa kemudian mempunyai nilai yang besar sekali. Nah, nilai itu terjadi ya karena manusia memberikan nilai. Kalau enggak ya enggak terjadi itu. Artinya apa? Orang yang menjadi budak dari emas dan perak itu lucu. Karena emas dan perak itu punya nilai ya karena kamu yang memberikan nilai itu sendiri. Lah kok kamu sembah itu gimana? Itu kan kayak orang menyembah batu ya. Sesuatu yang dipahat oleh manusia ya, kemudian disembah. Ya meskipun orang yang menyembah batu, agama yang punya tradisi menyembah bebatuan itu tidak sesederhana itu ya konsepnya. Tetapi intinya adalah jenengan itu ketika menjadi budaknya emas dan perak itu lucu. Karena emas dan perak itu punya nilai ya karena jenengan kasih nilai. Lah kok jenengan sembah itu. Mending jenengan nyembah diri sendiri itu lebih bisa masuk akal karena sampeanlah yang memberi nilai kepada emas dan perak itu. Lah kalau jenengan memberi nilai kepada emas dan perak dari semula sesuatu yang tidak punya nilai, terus jenengan kasih nilai sehingga berharga, atau jenengan sembah, itu kan lucu sekali itu ya. Itu lucu sekali. Ya. Makanya Kanjeng Nabi bersabda dalam hadis tadi itu ta'isa abdud dirhami, ta'isa abdud dinar ya. Orang yang menjadi hambanya dinar dan dirham itu orang yang celaka, nggak masuk akal ya, ridiculous ya, aneh ya. Kok bisa menyembah sesuatu yang kita ciptakan sendiri itu ya. Sekian ngaji Mishkatul Anwar, kita teruskan minggu depan ya. Mari kita tutup seperti biasa dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang ikut mendengar ngaji Mishkat melalui space di Twitter. Sampai ketemu minggu depan.